kepada Tuhan, hari ini kita kembali bisa bersama-sama beribadah di tempat ini, ya. Dan kita bersyukur kita bisa akhirnya semuanya bisa berkumpul dari tempat kita yang berbeda-beda, yaitu dalam rangka untuk melaksanakan ibadah syukur keluarga besar Seketu, di mana kita semua selalu mengingat akan kebersamaan kita dengan almarhum Bapak kita, Bapak Barnabas Seketu. Seperti tadi disampaikan oleh Ibu Agustina Seketu, bahwa meskipun Bapak Barnabas Seketu tidak ada secara fisik dengan kita, tapi di dalam roh kita satu, karena roh itu tidak dibatasi oleh fisik, hal-hal fisik. Dan Roh Kudus itu ya adalah Allah itu sendiri, dan siapa yang ada di dalam Dia, maka keberadaan kita juga ada bersama dengan Tuhan di mana saja. Amin. Amin. Baik di surga maupun di bumi. Ya. Hari ini tidak komplit semua hadir karena sebagian juga bekerja ya dari jemaat semuanya, tetapi mereka menitipkan doa dan salam untuk kita semua di sini. Amin. Terutama untuk keluarga besar Seketu. Kita bersyukur semuanya ya. Amin. Kita sehat semua. Baik. Puji Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih setia Tuhan yang tercurah pada hidup kami, dan kami berterima kasih atas pertolongan Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami semua, jemaat kudus-Mu, dan terlebih Ibu Seketu, Ibu Agustina Seketu, anak-anak, dan juga menantu dan cucu semua, bahkan semua keluarga besar yang saling mengasihi di dalam keluarga besar mereka. Kami semua bersyukur kalau pada siang hari ini kami bisa bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan, beribadah di tempat ini, memuji-muji nama-Mu, dan terlebih kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami merasakan kesejukan berada di tempat ini karena kami tahu ada Tuhan bersama-sama kami di sini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, dan biarlah senantiasa bimbingan daripada Roh Kudus menyertai hati dan pikiran kami, sehingga apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan pada siang hari ini benar-benar itu menjadi kekuatan baru lagi untuk menambah keyakinan kami akan kebaikan Tuhan yang selalu berlaku dalam kehidupan keluarga besar Seketu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan. Ya, kita akan baca dari Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12, dan kita akan membaca sampai ayatnya yang ke-18. Nah, ini firman Tuhan yang sangat luar biasa memberkati kita semua di siang hari ini, ya. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18, kita akan membaca secara bergantian. Saya membaca dari ayat 12, Bapak Ibu ayat 13, dan begitu nanti terakhir kita sama-sama di ayatnya yang ke-18 ya. Ya. Sudah siap? Amin. Oke, siap. Saya mulai dari ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. 13. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik
dan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada meraih dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Sama-sama kita ayat 18. Dan kamu juga harus bersukacita, demikian dan bersukacitalah dengan aku. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sangat luar biasa. Kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita, membuka pikiran kita, melihat siapa Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita yang ajaib. Amin. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah dunia yang saat ini semakin tidak jelas arah daripada kehidupan manusia, gak jelas apa pengharapan manusia sekarang ini, ya, gak jelas apa cita-cita manusia sekarang ini. Tapi ada Alkitab firman Tuhan yang memperjelas bagi kita, pengenalan kita akan Kristus Yesus Tuhan kita tidak akan pernah pudar. Amin. Malah semakin diperjelas oleh kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana jelasnya, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama kita lihat, sebelumnya ya, Paulus sudah menjelaskan tentang bagaimana jemaat di Filipi ini adalah jemaat yang kudus. Dari mana kita tahu? Pasal 1 Filipi 1 ayat 1 dikatakan, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para pendidik jemaat dan diaken. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Bukan di Filipi lagi hari ini, di mana? Di Teluk Priok. Di jalan apa tadi yang susah dicari? Ya, di Walangsari ya. Tapi puji Tuhan ya, luar biasa. Jemaat kudusnya Tuhan yang berkumpul di sini. Kenapa jemaat kudus? Banyak orang yang linglung, yang tidak memahami arti daripada kudus. Mereka berpikir bahwa kudus itu adalah orang yang tidak pernah berbohong, tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak. Di dalam Alkitab, orang kudus adalah orang-orang yang disucikan oleh darah Yesus. Siapa itu? Kita semua. Amin. Yang percaya kepada Yesus adalah orang yang telah disucikan, yang telah dikuduskan, telah dipilih satu kali untuk selama-lamanya. Bukan karena perbuatan baik, tetapi hanya karena anugerah Tuhan. Oleh karena Kristus rela mati di kayu salib, menanggung semua dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Dan yang belum lama kita peringati, ya, ada di Jumat Agung, ada juga di hari kebangkitan, ya, dan sebentar lagi juga ada juga bulan Mei nanti ada hari apa lagi? Hari kenaikan. Itu hanya sebagai peringatan, peristiwanya sudah lama terjadi 2000 tahun yang lalu, tapi kita semua sekarang merasakan kuasa daripada kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus, terlebih kedatangannya di awan-awan. Nanti menjemput kita semuanya. Siapa kita? Orang-orang kudusnya Tuhan, karena kewargaan kita adalah dalam surga. Di mana dikatakan? Filipi 3 ayat 20. Coba kita lihat ya. Filipi 3 ayat 20. Jadi kita di kitab Filipi ini saja, ya, seputar ini saja akan kita lihat betapa luar biasa Tuhan kita. Filipi 3 ayat 20 dikatakan apa di situ? Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Di pintu apa di dalam? Di dalam, bukan di pintu. Jangan kutunggu di kau di pintu surga. Belum tentu masuk itu. Di dalam surga, ya.
Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat untuk apa? Ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, yang masih sakit-sakit ini, yang kolesterol ini, yang apalagi asam urat ini, yang batuk-batuk ini, iya kan? Akan diubah nanti sehingga menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, yang kekal, yang surgawi, ya, yang tidak ada kelemahan lagi, nggak ada tangis lagi, nggak ada lapar, ya kan, nggak ada keluhan lagi. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kita masih menunggu itu, amin. Tapi itu pasti nggak? Pasti, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Amin, Bapak Ibu. Walaupun terkadang capek di sini, ya. Udah ngilu-ngilu kaki dan sebagainya, badan begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kita punya harapan yang jauh lebih baik dari yang kita lihat sekarang ini. Amin. Makanya tetap semangat, ya kan? Tetap bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Ya, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi kamu dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itu, ya, kita lihat tadi di ayat 12 itu masih banyak hal yang ingin saya sampaikan sebetulnya, tapi itu dulu yang bisa membuka pikiran kita bagaimana posisi kita di dalam Kristus Yesus bukanlah posisi yang rendah, ya. Kita bukan orang yang terbuang, kita bukan orang yang sedang bingung dalam perjalanan hidup ini, kita bukan sedang cari-cari jati diri, kita bukan sedang orang yang tidak bisa menentukan sikap langkah hidup kita. Tapi kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, disucikan, dikuduskan, dan jelas bahwa posisi kita tadi dikatakan kewargaan kita adalah di dalam surga. Ya, secara rohani, secara jasmani kita masih warga Indonesia. Ya, tapi apa kita tetap warga Indonesia? Tidak juga. Suatu saat kalau kita dipanggil pulang, KTP-nya udah ditarik kembali. Ya kan, pada saat-saat sekarang ini di musim pemilihan umum, ya, ada namanya petugas Pantarli. Pantarli itu panitia pendaftaran pemilih. Tugasnya adalah untuk mencoret dari daftar pemilih nama-nama orang yang sudah meninggal. Itu salah satu tugasnya. Jadi bukan warga Indonesia lagi, ya, tapi sudah menjadi full warga surga. Amin. Apakah saudara itu? Amin. Pasti, ya. Apa yang saudara? Bukan mudah-mudahan, ya, pasti. Ya, oke. Gak apa-apa, ya. Sambil menikmati, ya. Sambil menikmati. Oke. Nah, ya, sambil menikmati, saya juga menikmati. Ya. Di ayat 12, ya, saudara, ya. Ayat 12 kita lihat. Jadi inilah kata firman Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Tahu saudara kenapa Paulus mengatakan hai saudara yang kekasih? Karena ketika Allah, ya, Bapa berbicara dari surga, ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, apa dikatakan? Turunlah seperti merpati. Kemudian Allah Bapa di surga mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kepada kita Bapa di surga berkenan. Kita ini dulu bukan siapa-siapa, amin. Kita adalah orang berdosa dalam kaitan kita dengan Adam, nenek moyang kita. Enggak dianggap kita sebenarnya, ya kan, bukan siapa-siapa kita. Kita tanpa Allah, tanpa Kristus, tanpa perjanjian dengan orang, perjanjian Allah dengan kita, bukan orang Israel. Tapi kita adalah disebut orang yang tidak kenal Tuhan, jauh dari Tuhan. Ya kan? Kapan? Dulu. Tapi sekarang oleh darah Kristus, kita yang jauh dulu sudah menjadi dekat. Maka sekarang dekat oleh darah Kristus, kita ambil bagian di dalam darah Kristus, penebusan itu, maka kita menjadi anak-anak yang kekasih. Amin. Bukan karena usaha perbuatan kita. Mana ada, ya kan? Itu adalah usaha kerja keras dan penderitaan, hasil penderitaan yang ditanggung oleh Kristus melalui memikul salib kita di bukit Kalvari, di bukit Golgota. Amin. Maka kita diperhitungkan.
atau istilah Alkitabnya, ya, istilah Alkitab dikatakan dibenarkan, ya, diperhitungkan, ya kan? Jadi apa namanya, tanggung jawab kita tadinya adalah untuk kita apa namanya, harus dihukum karena kita yang berdosa. Tanggung jawab itu diberikan oleh Allah Bapa kepada siapa? Pada Yesus Kristus. Dia nanggung semua tanggungan kita, segala beban berat kita, segala dosa kita, ya kan? Segala keburukan kita ditimpakan kepada Yesus. Makanya hanya Yesus yang layak, ya, memuaskan hati Allah Bapa, sehingga Yesus Kristus sendirilah yang dikasihi oleh Allah Bapa. Tapi karena kita ada di dalam Dia, dalam siapa? Dalam Yesus, maka kita juga termasuk anak-anak yang dikasihi. Amin. Amin. Iya. Jadi yang Allah lihat bukan kita-kita lagi sebenarnya, pribadi-pribadi kita yang dulu, tapi yang Allah lihat adalah pribadi-pribadi kita yang baru di dalam Kristus Yesus. Itu namanya ciptaan baru. Amin. Amin. Itu namanya manusia baru, bukan manusia lama. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Ya, tiba melalui apa? Melalui iman pada Kristus Yesus. Amin. Ini luar biasa. Makanya Paulus mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, ya. Jadi kamu senantiasa apa? Taat. Wow. Senantiasa taat. Senantiasa taat, bagaimana mereka senantiasa taat? Karena sebelumnya Paulus sudah mengatakan di pasal 1 itu bahwa jemaat Filipi ini adalah jemaat yang hidup saling mengasihi satu dengan yang lain di antara mereka sebagai orang kudus, ya. Dan mereka juga sangat perhatian dan konsisten, ya, dalam hal mendukung pekerjaan pemberitaan Injil kasih karunia. Amin. Itulah ketaatan mereka. Karena banyak orang saat ini nggak peduli tuh dengan namanya pemberitaan Injil kasih karunia, ya kan? Mungkin dia nggak ngerti apa-apa mengenai hal itu, atau juga mungkin juga dia akhirnya kembali kepada serupa dengan dunia ini, menjadi tidak mempunyai efek, tidak mempunyai dampak lagi kehidupannya dalam hal beban untuk mendukung pemberitaan Injil kasih karunia. Tetapi jemaat Filipi ini, mereka ini adalah orang yang taat, ya, sangat taat sekali. Mereka tahu bagaimana Tuhan mereka, Tuhan kita telah berkorban mati di atas kayu salib, dan ketaatan Yesus Kristus itu menjadi sumber ketaatan mereka juga. Amin. Dan ketaatan kita juga. Maka dikatakan di situ, ya, kamu senantiasa taat. Karena itu apa? Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Nah, banyak orang yang linglung juga mengenai ayat ini. Ya. Mereka bilang, oh, kerjakan keselamatan kita. Tidak bisa kita mengatakan bahwa kita sekali percaya tetap selamat masuk surga. Harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan, batal selamatnya. Nonsense. Ya kan? Itu omong kosong namanya. Karena apa? Berarti darah Kristus tidak cukup untuk menjamin keselamatan kita. Kalau kita mesti harus menambahkan lagi. Ya kan? Dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kan dia katakan sudah selesai. Amin. Amin. Bayangkan Bapak Ibu. Ya. Mulai dari penangkapan di taman apa? Ketika dia mulai dari saat dia berdoa sebelum penangkapan, ya kan? Dia sudah berpeluh dan keringatnya seperti keringat darah. Kemudian datang Yudas membawa pasukan, tangkap dia, dipukul dia, diludahi dia, kemudian disiksa dia, didera, ditendang, Bapak Ibu Saudara, dimaki-maki, dihina, ya, dijatuhkan, bangun lagi dia, pikul lagi salib itu, dijatuhkan lagi, bangun dia, dipukul lagi, ya, dicambuk lagi. Wah, Bapak Ibu Saudara, apa Yesus berhenti? Tidak, dia bangun terus, dia pikul terus salib. Salib siapa? Salib kita, bukan salib dia. Amin. Ya, dia pikul terus salib kita tuh, yang dia terus maju, dia terus, ya,
semangat. Dia terus dengan belas kasihannya supaya sampai pada kita. Dan sampai di atas kayu salib itu dia katakan apa? Sudah selesai. Hanya untuk sampai kata-kata itu di atas kayu salib itu, untuk mengatakan sudah selesai. Apanya yang sudah selesai, Bapak Ibu Saudara? Semua dosa kita sudah selesai ditanggung oleh Tuhan Yesus. Hai maut, di manakah sengatmu? Ya, hai dosa, di manakah kuasamu? Ya, semua sudah dikubur bersama dengan Yesus Kristus. Tapi hanya berapa hari? Hanya 3 hari. Haleluya, amin. Iya, luar biasa Tuhan kita. Ya, bayangkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi keselamatan kita untuk masuk surga hidup yang kekal, ya, untuk masuk rumah Bapa di surga, itu hanya Tuhan Yesus yang mengerjakannya. Amin. Iya, tidak boleh ditambahkan lagi. Memang belum selesai apa? Ya kan, memang dosa kita belum selesai, sehingga kita harus mengatakan, Tuhan, ya hapuslah dosa-dosaku, ampunilah aku. Yang mana lagi? Ya, memang Yesus mau mati lagi mengampuni dosa? Enggak, sampai teriak-teriak guling-guling juga di aspal itu. Ya kan? Nggak bakalan ada lagi pengampunan. Karena apa? Karena sudah selesai. Yang adalah apa? Terima pengampunan itu dengan percaya. Amin. Semua dosamu sudah diampuni. Ya kan? Biar teriak juga air mata darah. Bilang, Tuhan, ampuni dosa saya. Hapuskan dosa saya. Pakai apa? Itu udah kelar. Udah selesai. Amin. Iya. Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang linglung sekarang ini tidak tahu apa kasih Tuhan yang terbesar baginya. Sehingga dia berusaha berbuat, ya kan, ingin taat, ingin setia, ya kan, rajin ke gereja. Ya itu bagus, tapi apa kamu pikir kamu karena rajin ke gereja masuk surga? Wow, apa bisa? Ya kan, karena rajin berdoa itu bagus. Apa kamu pikir karena kamu rajin berdoa kamu bisa masuk surga lebih rajin orang lain? Benar nggak, Bapak Ibu Saudara? Bukan. Semua karena kasih karunia Tuhan, amin. Iya. Karena kebaikan Tuhan. Di mana kebaikannya, Bapak Ibu Saudara? Bukan hanya sekedar kita hirup udara segar atau kita mempunyai segala fasilitas, ya, punya motor, punya mobil, punya rumah besar, punya uang deposito di bank, itu biasa. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Orang yang tidak menyembah Allah pun lebih daripada itu. Jangan bangga dengan itu. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan bangga dengan hal-hal duniawi. Ya. Bersyukur memang ya, saya juga sangat bersyukur. Saya punya, ada rumah saya juga bersyukur. Ya, saya sehat, saya bersyukur. Tapi saya tidak lebih, itu tidak akan lebih daripada keselamatan yang Tuhan berikan bagi saya. Semua dosa saya diampuni. Amin. Iya, karena semua berkat saya, semua berkat Bapak Ibu Saudara tercakup di situ. Jadi itu intinya dulu yang harus kita terima. Amin. Ya, baru kita bisa bersyukur kepada hal yang lain. Kan begitu Saudara. Jangan dibalik Bapak Ibu Saudara. Jangan dibalik. Saudara akan sangat rugi besar mengikut Kristus kalau saudara menaruh pengharapan saudara pada hal-hal yang kelihatan di dunia ini. Karena suatu saat juga apa yang saudara lihat yang berkilau-kilau di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, suatu saat saudara akan tutup mata dan tidak akan bisa melihat itu lagi. Betul? Tapi kalau saudara mengerti kemuliaan yang Bapa Allah kita berikan kepada kita melalui Yesus Kristus, itu tidak pernah pudar. Amin. Sampai kita tutup mata pun, sampai kita di dalam kubur pun secara fisik, tapi kita dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus di sorga. Amin. Karena kita sudah didudukan bersama-sama dengan Kristus di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Sebab kita sudah ada di dalam Dia. Amin. Sudah saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita harus membanggakan lebih utama. Kita harus lebih bersyukur. Mendorong kita menjadi orang yang taat kepada Tuhan adalah karena kita tahu kewargaan kita adalah di dalam surga. Karena itulah Paulus mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Maksudnya apa? Ya, Bapak Ibu Saudara. Maksudnya adalah saksikanlah kebaikan Tuhan itu kepada orang lain. Amin. Jadi itu sama seperti petani sudah punya ladang. Kalau nggak dikerjakan ya nggak ada buah yang dituai.
Tapi ladangnya ada nggak? Tetap. Ada. Iya ada tetap. Ya mungkin ada masuk ke situ ternak orang dan sebagainya, ya kan? Tapi nggak ada hasil yang dipetik. Begitu, kita sudah memiliki keselamatan dalam Kristus Yesus, tapi Allah mau supaya hidup kita berbuah, amin. Iya, menjadi berkat bagi orang lain. Bukannya menjadi pribadi-pribadi yang egois, tidak. Orang yang sudah selamat itu, orang yang sudah pasti masuk surga itu, tahu berterima kasih kepada Tuhan, amin. Kalau Bapak Ibu jemaat mengingat bagaimana spiritnya, semangatnya almarhum Bapak Barnabas Saiketu. Jangan Bapak kira, Bapak Ibu kira itu adalah sesuatu yang hal yang begitu saja. Itu karena semangat imannya. Amin. Karena apa? Orang sudah sakit secara fisik, tidak bisa berjalan lagi. Dia tidak punya gairah untuk pergi kemana-mana. Tapi Bapak Ibu tahu, ya, dengan di atas kursi roda, dia datang berapa kilometer dari sini ke Ciracas, Bapak Ibu, ke Jakarta Timur. Ya, taruhlah hampir 35 kilometer barangkali ya. Dia harus duduk bolak-balik itu PP berapa jam itu Bapak Ibu Saudara. Dan dia di sana duduk, meskipun dia tidak bisa naik ke lantai 2 karena kita beribadah di lantai 2, tapi dia tetap ingin mendengar firman Tuhan. Dia di lantai 1. Wow, Bapak Ibu Saudara, kalau bukan karena iman kepada Kristus Yesus, tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara, amin. Kalau bukan karena Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya, tidak mungkin. Memang dia mau cari apa di situ? Amin, Bapak Ibu Saudara. Mau cari makanan, dia bisa mendapatkan makanan apa saja yang dia minta, bisa dia pesan di sini. Tapi dia mencari makanan rohani, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itulah Paulus katakan kepada jemaat Filipi ini, kamu senantiasa taat. Kamu sudah memperlihatkan ketaatan kamu yang teratur di dalam pengenalan kamu akan Kristus. Karena itu lanjutkan terus. Amin. Saksikan terus ketaatan Kristus yang ada padamu. Biar orang lain juga terbuka penglihatannya. Mereka tahu bahwa yang bekerja di dalam hidup kita itu bukan diri kita lagi. Seperti yang Paulus katakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Ya, saudara-saudara ini dikasihi Tuhan Yesus. Ya, saya sangat rindu Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau bisa saya dalam 1 minggu itu, mungkin atau 1 hari itu minimal seperti minum obat 3 kali sehari. Kalau bisa saya ada tempat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena banyak yang ingin saya sampaikan. Amin. Ya, dan yang saya sampaikan adalah kebenaran yang memang benar-benar itu dinyatakan oleh Kristus Yesus melalui Alkitab, bukan melalui penglihatan-penglihatan saya. Itu bisa nggak jelas. Seperti sekarang ini. Lihat di YouTube itu Bapak Ibu Saudara. Dan penontonnya, peminatnya jutaan orang. Menonton apa? Kesaksian kebohongan. Ya kan? Karena memang sudah terlalu mudah manusia saat ini dibohongi. Apa bohongnya? Pergi ke surga hari Jumat, ketemu dengan Tuhan, pulang hari Sabtu, berkhotbah hari Minggu. Di mana? Naik turun. Tapi saya kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, kebohongan seperti itulah yang paling banyak disukai orang saat ini. Dan jangan saudara sampai jatuh ke situ. Amin. Belajar dengan kebenaran firman Tuhan yang sejati. Jangan mau diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran permainan manusia dengan kelicikannya, permainan palsu manusia. Ibu saudara, karena waktu kita tidak lama lagi. Amin. Ya, tidak lama waktu kita di dunia ini. Ya, kita bersyukur Tuhan memberikan usia kepada saudara kita, bapak kita, sesepuh kita di gereja, ya, Bapak Barnabas Saiketu 84 tahun. Bapak saudara pikir saya bisa sampai usia seperti itu nanti? Oh bisa katanya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Tapi saya beritahu kepada Bapak Ibu Saudara. Saya beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, ya. Berapapun usia yang Tuhan berikan kepada saya tidak akan terlalu memikirkan itu.
Yang saya pikirkan adalah bagaimana setiap hari ketaatan saya berlanjut untuk melayani Dia. Amin. Entah berapa tahun pun Tuhan kasih umur buat saya bersyukur, saya berdoa Tuhan berikan saya panjang umur. Amin. Tapi suatu saat juga akan berakhir juga. Ya kan? Iya Bapak Ibu Saudara. Itu terserah Tuhan. Amin. Tapi jangan sampai waktu yang diberikan Tuhan ini bagi kita semua disia-siakan. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara. Tadi gampang nggak sampai di sini? Sebagian terbelah dua nih. Ada blok timur dan ada blok barat. Yang nggak nyetir bilang Bapak Ibu gampang. Saudara, semua selalu ada hikmah pelajarannya. Amin. Ya. Sekarang kalau saya bilang Ibu Saiketu sama Ibu Lukas, saya bertanya, ketika mengadakan ibadah keluarga di rumah Bapak Ibu, lancar gak datangnya? Lancar, gak mengeluh. Tidak. Awal-awal enggak. Jadi jangan kita kan dikatakan tadi apa? Ayatnya yang keberapa tadi? Ayatnya yang ke-14 dikatakan apa? Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak apa? Bersungut-sungut. Ya, dan berbantah-bantahan, bersungut-sungut. Istilahnya itu apa? Dumel. Iya kan? Siapa yang sering ngedumel di sini? Tunjuk tangan. Jangan ada, nanti ketahuan. Ya. Simpan rapat-rapat, ya kan? Dan bawa dalam doa. Bukan bawa dalam dosa, bawa dalam doa. Bawa dalam dosa, ya kan? Bawa dalam doa, ya kan? Amin. Kenapa? Karena dikatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Teruskan berbuah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Setiap pagi kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Setiap pagi kita ibadah. Ya, sebelum mengerjakan tugas-tugas kita setiap hari kita sudah beribadah, berdoa bersama, ya kan? Walaupun belum sikat gigi tapi sudah ketawa-ketawa. Amin. Haleluya, puji Tuhan, ya kan? Benar enggak Bapak Ibu Saudara? Lihat foto-foto yang dikirim di grup itu. Ya kan, belum sikat gigi tapi sudah tertawa semuanya, mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara, jangan bersungut-sungut, dikatakan jangan berbantah-bantahan. Boleh kita saling koreksi, memberikan masukan satu dengan yang lain, tapi sudah selesai. Amin. Kemudian setelah itu apa? Bersyukur, jangan bersungut lagi, ya kan? Jangan. Kenapa? Bukan itu jati diri kita di dalam Kristus, amin. Itu jati diri manusia lama. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk diperbaharui, amin. Untuk lebih taat lagi, kerjakan keselamatanmu, artinya terus percayai kebenaran firman Tuhan yang membimbing kita kepada pertumbuhan pengenalan kekudusan hidup Kristus. Amin. Karena kekudusan Dialah kekudusan kita. Kita tidak mempunyai kekudusan apa-apa. Kita ini dulu adalah orang berdosa. Orang yang sial. Ya kan, Bapak Ibu Saudara. Tapi di dalam Kristus kita orang yang paling beruntung, lebih daripada pemenang. Amin. Ya, lebih daripada pemenang. Bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita, tidak. Ya, harus clear, harus menjadi sangat jelas di dalam pemikiran saudara bagaimana Tuhan saat ini membimbing hidup saudara kepada semua rencananya yang terbaik, yang terindah. Sehingga kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakanlah keselamatanmu itu, ya, kalau dalam Alkitab versi bahasa Inggris dikatakan walk out your own salvation. Ya. Walk out itu maksudnya perlihatkan, biar orang lain tahu. Amin. Lalu apa kita memperlihatkan kebenaran itu kepada orang lain supaya mereka tahu? Beritakanlah Injil kepada semua orang. Amin. Karena itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itu dikatakan di situ tadi ayatnya yang ke-13, karena Allah lah yang apa? Yang mengerjakan di dalam kamu apa? Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bukan hasil usaha kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan kemampuan kita, bukan hasil pengelolaan logika kita, argumentasi kita, tidak. Itu pekerjaan daging semua, Bapak Ibu Saudara, ya. Itu di-create oleh apa?
oleh pikiran duniawi. Bapak Ibu Saudara, bukan. Tapi ketika kita percaya kepada kebenaran firman Allah, Roh Kudus memakai firman Allah itu mengerjakan pembaharuan di dalam akal budi kita. Sehingga kita tahu dengan hikmat Allah mengambil keputusan yang benar sesuai dengan apa yang dikehendaki. Amin. Itu namanya dipimpin oleh Roh, bukan dipimpin oleh daging. Maukah saudara bertumbuh di situ? Amin. Amin. Ya. Saudara. Hasilnya apa? Buah roh ialah kasih, sukacita, dan seterusnya. Amin. Bukan buah saudara, tidak. Bukan buah pikiran saudara. Bukan buah pikiran pendeta, gembala, pendeta besar, pendeta menengah, menengah kecil. Tidak. Tidak, saudara. Nggak ada itu. Roh Kudus yang mengerjakan itu di dalam mindset setiap orang yang percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Makanya Paulus katakan, Allah itulah yang berkenan kepada Allah, ya itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki satu, supaya semua orang diselamatkan. Yang kedua, supaya memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Hanya itu kehendak Allah bagi dunia saat ini. Bukan kehendak Allah yang mau kita lihat begini dan begitu, yang ini tinggi, yang begini, yang berkilau-kilau. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Alkitab Petrus sudah mengatakan bahwa suatu saat itu akan dimusnahkan oleh api yang menyala-nyala. Betul? Saudara mau mewarisi itu? Tapi banyak orang saat ini menyiksa dirinya hanya untuk mengejar hal-hal yang membuat dia menjadi jauh dari Tuhan. Menyiksa diri, kata Paulus. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak yang ingin saudara bawa? Kalau sudah meninggalkan dunia ini, saya ingin tanya, berapa banyak? Berapa meter? Saudara? Berapa dasi? Berapa jas? Bapak Ibu Saudara, jangan kita terlalu sombong dengan akal pikiran duniawi kita. Saudara, mari rendahkan hati di hadapan Tuhan. Makanya sebelumnya ayat itu kan di pasal 2 itu kan dikatakan, ya, hendaklah kamu dalam hidupmu, di ayat 5 pasal 2 itu, dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di mana? Di dalam Kristus Yesus. Jadi Allah itu di dalam Kristus Yesus punya mindset, dia punya paradigma, ya, dia punya cara berpikir, dia punya way of life, way of thinking. Bukan kayak cara berpikir kita, Bapak Ibu Saudara. Enggak, itu mah yang kita warisi dari Adam yang berdosa. Ya kan? Itu mah yang kita pelajari di sekolah-sekolah, di kampus-kampus dan lain sebagainya. Sampai di mana itu? Saudara, orang lain sudah sampai ke bulan, tapi dia enggak menemukan Tuhan kan? Malah tambah jauh dari Tuhan. Enggak ada Tuhan katanya. Dilihat di bulan. Nggak ada. Halo, saudara. Saya sudah dari bulan, enggak ada Tuhan di situ. Tambah gila dan tambah sesat. Kenapa? Karena sumber kebenaran bukan di bulan. Kita ada di sini di Alkitab. Amin. Tapi berapa banyak orang saat ini yang mencintai Alkitab? Ya kan? Coba saudara lihat, kalau orang mendengarkan firman Tuhan di gereja, baru berapa menit, udah jadi Tarzan. Kedagingannya itu sangat berkarat. Iya. Saudara, harusnya kita haus. Ya. Haus. Karena firman adalah air kehidupan. Amin. Ya, amin. Iya. Bapak Ibu Saudara, itu sudah hanya lip service, simbol-simbol aja, Bapak Ibu Saudara. Saya kalau berkhotbah, saudara-saudara, di keluarga besar kami, kalau saya didatangi, dibisikin, Pak Pendeta, nanti khotbahnya yang singkat-singkat aja, langsung saya bilang kau aja yang berkhotbah. Ya. Iya kan? Iya. Saya no problem. Karena apa? Saya tetap dipenuhi oleh firman Tuhan dari apa yang saya pelajari. Amin. Amin, saudara? Iya. Singkat-singkat itu berapa? Cuma baca begini. Kita membaca dari Filipi 3:20 selesai. Amin. Begitu? Ya sudah. Iya kan? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, karena apa? Jiwanya itu, saudara-saudaraku, dalam keadaan mati. Kalau jiwa kita hidup, roh kita hidup,
berarti dia juga membutuhkan asupan makanan gizi sebanyak-banyaknya. Jangan diet, Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Iya, saya kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara terhadap firman Tuhan, ya, terhadap makanan. Nanti kalau ada makanan disediakan, jangan terlalu banyak makannya, ya kan? Kecuali sudah lapar betul-betul, ya. Maksud saya adalah jangan hal yang jasmani yang menjadi yang memancing apa ya istilahnya, hasrat kita. Jangan, Bapak Ibu Saudara. Latih dirimu apa? Paulus katakan kepada Timotius apa? Latihlah dirimu beribadah. Karena latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu mengandung janji untuk hidup yang sekarang dan akan datang. Amin, saudara. Amin. Maka Yesus dikatakan situ, hendaklah kamu menaruh pikiran yang sama yang terdapat juga di dalam Kristus, perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yaitu apa? Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kenosis namanya. Ya, Allah yang menjelma menjadi apa? Manusia. Ya. Melainkan ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Bayangkan Bapak Ibu, dia adalah Allah. Dia maha kuasa, dia pemilik dunia ini. Tidak ada yang berada di atas dia, semuanya di bawah dia. Dia adalah pencipta, tapi dia mau menjadi ciptaan. Itulah firman yang menjadi daging. Amin. Allah anak. Dia adalah Allah. Dia bisa saja mempertahankan. Memangnya siapa yang memaksa dia harus bisa turun ke dunia yang berdosa ini? Tanggung sendiri dosa-dosamu. Kamu yang mencuri, kamu yang berbohong, kamu yang merampok, kamu yang melakukan kejahatan. Ya, tidak ada unsur yang bisa memaksa Allah untuk menjadi ciptaan. Dia pencipta. Tapi dikatakan apa? Supaya manusia mengenal siapa Allah yang sebenarnya. Dia datang menjadi manusia. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara. Dia merendahkan dirinya sampai taat. Mana tadi? Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Wow, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang sekarang ini, Tuhan berdoa, biarlah cara mati saya, cara mati yang terhormat. Kayak apa tuh? Saya ingin tanya, kayak apa mati dengan terhormat? Bagaimana? Apakah Yesus mati dengan terhormat? Apakah Rasul Petrus mati dengan terhormat? Apakah Rasul Paulus mati dengan cara yang terhormat? Hah? Biarlah saya mati Tuhan ketika saya sedang berada tidur di mobil Alfa ketika mau pelayanan. Enak aja. Ya kan? Apaan itu? Hah? Supaya orang lain bisa melihat saya mati dalam keadaan tersenyum. Oh ya? Bukan tersenyum, itu mah orang yang apa tuh? Yang memandikan, itu yang merapi-rapikan biar kelihatan senyum. Iya kan? Tapi orang bilang, Bapak itu tersenyum, berarti pasti dia masuk surga. Bukan karena dia senyum atau bagaimana masuk surga. Saudara dikasih tahu, pintar-pintar sekali manusia ini membuat suatu karangan cerita fiksi. Iya kan? Tapi saudara, Paulus mengatakan apa? Sebab hidup adalah Kristus, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Amin. Dia tidak katakan kalau saya senyum berarti ada petunjuk bahwa saya masuk surga. Siapa bilang begitu? Saudara? Banyak cerita, ya kan? Saudara, mau bagaimanapun matinya kita, itu Tuhan yang menentukan. Orang lain mau bilang, saya potong lehermu. Kalau Tuhan mengizinkan saya masih hidup, ya kan? Itu pisaumu itu bisa berbalik kemana?
Saya tidak tahu kemana. Patah. Benar nggak saudara? Terserah Tuhan, ya kan? Benar nggak? Iya. Saudara, Tuhan yang pegang nyawa. Ya kan bukan urusan saya. Urusan saya adalah taat kepada Dia, sama seperti Kristus Tuhan kami, juru selamat kami. Amin. Amin. Iya. Tuhan kami Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Siapa yang sama seperti Dia? Nggak ada, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kalau bukan Dia Tuhan, mana bisa Dia bangkit pada hari yang ketiga? Karena semua orang masih ada dalam kubur sekarang ini. Mau nabi kek, mau rasul kek, mau raja kek, apa kek dia? Mau berapa juta kek pengikutnya selama di dunia ini dia? Siapa kek yang menyanjung-nyanjung dia? Jadi apa kek dia? Jadi apa namanya? Jadi berhala kek, apapun dia disembah-sembah orang. Kalau dia udah mati, nggak bisa dia membangkitkan dirinya. Ya. Benar Bapak Ibu Saudara? Betul. Tapi Yesus Kristus hanya 3 hari. Ya. Tidak mampu maut itu menahan Dia. Iya. Amin. Dia harus bangkit. Amin. Betul. Karena itu membuktikan bahwa kita juga pasti bangkit bersama dengan Dia. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, masih banyak hal yang ingin saya sampaikan dari kebenaran firman Tuhan ini. Intinya adalah dikatakan tadi oleh Rasul Paulus, yang aku maksudkan adalah bersukacitalah bersama-sama dengan aku, kata Paulus. Amin. Karena sukacita kita adalah sukacita yang dikaruniakan oleh Tuhan, ya, yang menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati di hadapannya, bukan menjadi pribadi yang sombong, bukan menjadi pribadi yang arogan, karena kita sudah diselamatkan, tapi kita menjadi pribadi seorang hamba yang rela taat seperti Kristus sampai mati di atas kayu salib. Dan dikatakan di ayat berikutnya tadi, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia. Amin. Dan suatu saat semua lutut akan bertelut dan semua mulut akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Di sini kita Bapak Ibu Saudara bersyukur kita hadir di sini untuk menyatakan pengakuan kita Yesus adalah Tuhan kita. Amin. Amin. Dia adalah penguasa di dalam keluarga besar Seketu. Amin. 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 Dan kita berdoa terus Bapak Ibu Saudara, ya. Bukan hanya kali ini kita akan hadir di sini, tapi masih ada waktu-waktu yang akan datang di mana Tuhan akan mempertemukan kita untuk sama-sama bersyukur di tempat ini, karena di sini ada keluarga besar yang bersama-sama dengan kita, ya. Sama-sama kita memuji Tuhan dan sama-sama kita bersukacita. Dan doakan terus untuk Ibu Agustina Seketu, ya, Bapak Ibu Saudara, beliau sudah memperlihatkan bagaimana keteladanan di dalam hal, ya, untuk melangkah melayani Tuhan. Amin. Tidak usah saya sebutkan secara detail, Bapak Ibu Saudara sudah tahu bagaimana ibu kita ini selalu memperhatikan bagaimana supaya jemaat Tuhan semuanya bersemangat untuk melayani. Amin. Amin. Dan doakan terus sampai Tuhan Yesus datang. Kita akan selalu setia bersama-sama, dan biarlah kiranya banyak orang yang terberkati melalui Ibu Seketu dan melalui anak-anak, menantu, cucu semuanya sehat, diberkati oleh Tuhan. Semua mereka melimpah dengan kasih karunia-Nya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh indah pertemuan kami di siang hari ini Tuhan. Bukan hanya sekedar rutinitas, tapi karena kami mengerti ada kehadiran Tuhan yang spesial bagi kami. Setiap kali kami bersama-sama berkumpul seperti ini, kami tahu bimbingan Tuhan mengarahkan hidup kami kepada rencana-Mu yang terbaik untuk melihat bagaimana kami lebih taat lagi, lebih berbuah lagi, dan lebih sungguh-sungguh lagi dalam pelayanan kami. Dan hidup kami persembahkan untuk dipakai oleh Tuhan sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan, yang terbaik bagi Tuhan, dan juga terutama bagi keluarga dan bagi jemaat, semua orang yang terhubung dengan kami, semua orang yang terhubung dengan Ibu Seketu dan keluarga besar di sini, semuanya dilimpahi oleh berkat kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih.